Cinta adalah cinta, apapun objeknya. Mau ke Tuhan, mau ke lawan jenis, mau apapun itu, cinta adalah cinta. Sifatnya lagi-lagi kembali kepada karakter itu, membutakan, menyirnakan, merenggut, menawan apapun yang kita miliki, mengambil semua yang kita miliki, begitulah cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sobat semua. Malam ini kita jumpa lagi dalam acara Sudut Pandang, tentunya dengan narasumber yang sama, Kak Jabir. Dan hari ini saya sebagai tentunya jadi host ya malam ini, nama saya Putri. Dan kita akan membahas sedikit fenomena-fenomena yang ada. Seperti yang mungkin sering kita temui ya, cara mencintai secara ugal-ugalan. Lagi musim nih ya Kak, namanya Cegil dan Cogil, bucin udah lama. Sebelum itu kita sapa dulu nih Kak Jabir. Selamat malam Kak Jabir. Selamat malam. Sebelum itu kita mungkin tanya-tanya dulu nih, gimana nih pandangan kakak tentang fenomena-fenomena bucin yang ada. Dulu kan bucin-bucin aja dulu nih ya. Gimana menurut kakak? Sepanjang sejarah memang soal percintaan lah soal bucin. Mau zaman dahulu kita akan ketemu dengan kisah tentang Laila Majnun, bahkan sebelum itu ada kisah tentang Nabi Yusuf dan Zulaikha dan seterusnya. Jadi kalau dalam ranah cinta mungkin sangat tergantung kita mau membedahnya itu dari perspektif apa dulu. Karena ya kita tahu masing-masing dari perspektif itu pasti akan punya penilaian tersendiri ya. Bisa kita kaji dalam ranah psikologi, bukan bisa kita kaji dalam ranah filsafat, bisa juga dalam ranah sofistik. Nah, cuma kalau apa yang bisa saya sentuh mungkin hanya dalam ranah sofistik ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau kita berkaca terhadap dulu menurut para sufi, apa yang dimaksud dengan konteks cinta itu sendiri, memang cinta itu sifatnya bucin. Memang sifatnya bucin. Jadi dia salah satu sifatnya itu dia akan merenggut, dia akan mengambil semua apa yang kita miliki, kita akan tertawan dan membutakan. Dan kalau sifat-sifat ini tidak ada, itu biasanya para sufi tidak mengkategorikan itu cinta, masuk dalam kategori cinta. Mungkin hanya sekedar suka, mungkin hanya sekedar ada rasa empati, mungkin peduli, atau bahkan kasihan ya, bisa timbul dari rasa empati yang begitu besar terhadap seseorang sehingga perlahan-lahan dia cinta kepada orang itu. Bisa juga timbul dari situ. Nah, cuma mungkin yang membedakan adalah ketika kita membedah persoalan ini dalam sisi objek. Nah, saya selalu melihat dari sisi objek. Karena kalau kita melihat sisi objek, kita akan hati-hati membicarakan konteks cinta. Ketika kita sudah masuk dalam ranah objek. Kalau kita bicara cinta, biasanya ada dua sijoli yang saling mengadu kasih ya. Iya, betul sekali. Antara pecinta dan kekasih, atau kekasih dan pecinta. Kalau bahasa sufisnya ada asyik masyuk dalam ranah itu. Dan ya, cinta senantiasa menawan seseorang. Makanya justru kalau kita masuk dalam Rumi, kita akan melihat teks-teks yang sangat bucin. Misalnya kata Rumi, keindahan cinta adalah ketertawanan. Jadi ketika kita tertawan ya justru itulah sebenarnya keindahan cinta. Seperti itu. Sebelum kita lanjut lagi nih Kak, jadi teman-teman kita akan membahas lebih spesifik bahwa cinta ini dari sudut pandang sufistik dengan Kak Jabir. Tapi sebelum itu boleh dong dibantu komen bahwa sejak kapan sih kalian merasakan tertawan oleh cinta? Biar kita menarik nih, nanti kita akan review dari komen-komennya apa benar itulah cinta yang akan kalian temukan di akhir sesi ini. Jadi lanjut lagi nih Kak, fenomena, jadi memang harus tertawan ya, untuk mencintai itu harus tertawan. Tertawan dalam konteks apa nih Kak? Kalau kita lihat kisah Laila Majnun, Laila Majnun itu kan kita lihat Majnun dia tidak peduli apapun kecuali Laila. Apapun rintangannya dia akan ke rumah Laila. Makanya ada satu syair dari Majnun, jalan pertama menuju rumah Laila adalah mesti melewati serigala yang ada di depan rumahnya. Jadi sejak awal menceritakan satu bentuk penderitaan ketika ingin masuk ke rumah Laila. Seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena tadi
ada sesuatu yang merenggut segala apa yang kita miliki. Pada saat itu pecinta justru merasakan kebahagiaan. Seperti itu. Jadi betul bahwa pecinta akan tertawan oleh kekasih, tetapi ketertawanan itu akan membuat pecinta akan merasakan kebahagiaan luar biasa. Misalnya gini, ada cerita Majnun, jadi sedang antri makanan, kemudian masing-masing itu bawa piring dari yang terbuat dari tanah liat, namanya apa ya? Keramik ya? Keramik ya. Keramik, jadi piring dari keramik. Nah, kemudian di belakang antrian Majnun yang antri. Nah, Majnun yang dia lakukan adalah dia pecahkan cermin. Kemudian Laila berteriak, "Majnun, kenapa kau pecahkan piring ini?" Keramik itu ya? Nah, kata Majnun, "Agar kau panggil namaku." Wah. Ini semakin kita bahas ada rasa takjub ya dengan cinta. Jadi bisa jadi agak unik nih pembahasan kita. Bagaimana itu bisa menjadi sebuah ekspresi cinta agar dipanggil. Jadi wajar nih anak muda kita sekarang nih, Kak Jabir, melakukan agresivitas menjadi cegil ya. Mungkin saya akan keluar dari kewajaran. Justru saya akan mengatakan itu tidak wajar. Oh, itu tidak wajar. Karena lagi-lagi kita bicara objek. Oh, objeknya. Jadi saya selalu misahkan cinta itu sendiri dengan objeknya. Ini dua hal yang berbeda. Tapi bahwa cinta itu merenggut, mengambil apapun yang kita miliki, dia menawan, ya itulah cinta, membutakan itulah cinta. Tetapi bisa saja hakikat cinta ini jatuh pada objek yang salah. Berat banget nih teman-teman. Gitu. Objeknya bisa salah. Objeknya bisa salah. Jadi bukan cintanya yang salah. Makanya saya selalu mengatakan, para sufi mengatakan, cinta tidak pernah salah, yang salah objeknya. Disclaimer dulu teman-teman. Boleh di capture yang tadi, cinta tidak pernah salah. Yang salah objeknya. Kita mencintai objek yang terbatas. Ini saya lunglai mendengar ini. Jadi meminjam kata-kata lunglai juga jadinya. Itu. Jadi memang ada kegilaan dan ketidakterbatasan dalam cinta. Nah, justru kita akan menemukan dalam sastra sufi, cinta itu memang identik dengan kegilaan. Makanya dulu di zaman Rumi, orang jatuh cinta itu dianggap sebagai penyakit. Penyakit definisi benar-benar sakit. Iya, makanya ada quote Rumi, saya lupa detailnya, tapi kira-kira seperti ini: pecinta tak sama dengan sakit yang lain. Sakit pecinta adalah astrolog dari ilahi. Wah. Kira-kira begitu. Jadi dia dimasukkan sebagai orang yang sedang sakit. Kenapa sedang sakit? Karena dia akan menutup, orang jatuh cinta biasanya hanya mau kekasih. Seperti Majnun yang jatuh cinta kepada Laila, Majnun hanya mau Laila. Dia tidak mau yang lain. Dan itu kan terbaca dalam syair-syair lagu ya. Semuanya adalah kekasih. Saya tahunya lagu zaman 90-an, aku mau tidur ingat kamu, aku mau makan ingat kamu, aku mau mandi ingat kamu. Seluruh eksistensi yang dia miliki adalah tertawan oleh kekasih, dan itulah ciri khas dari cinta. Makanya biasanya ada orang yang menyalahkan cinta. Sebenarnya bukan cinta yang salah, karena begitulah cinta. Yang salah adalah objek. Cinta yang saya miliki, dia jatuh kepada objek yang tidak tepat. Seperti itu. Tidak tepat dalam sisi apa? Tidak tepat bahwa dia terbatas. Sedangkan kalau kita sedang jatuh cinta, sebenarnya dia sedang mengalami ketidakterbatasan. Ada ketidaksesuaian ya, Kak, ya? Antara cintanya dengan objeknya. Karena cinta melahirkan ketidakterbatasan yang menampung sesuatu yang terbatas. Apa maksudnya tak terbatas? Coba lihat syair-syair cinta ya. Dia selalu menunjukkan sesuatu yang tak terbatas. Langit akan kudaki, lautan akan kuseberangi, bulan madu di awan biru, dan semuanya adalah ekspresi kemustahilan sebenarnya. Iya, tapi itu ekspresi cinta yang selalu tak terbatas. Apapun yang kau mau akan aku beri, bahkan bulan sekalipun, itu kan, bahkan bulan sekali, itu kan semuanya ekspresi cinta yang, nah begitulah cinta, dia sedang mengalami ketidakterbatasan. Nah, ini mungkin yang orang lupakan ya, bahwa orang yang sedang jatuh cinta sebenarnya dia sedang mengalami satu proses ketidakterbatasan di dalam dirinya. Seperti itu. Dia sedang terhubung dengan sesuatu hal yang tak terbatas. Dalam ranah sofistik yang kita harus pahami bahwa cinta itu adalah percikan dari ilahi.
gift, dia sedang mengalami satu pemberian dari Tuhan. Dan cuma biasanya orang ketika jatuh cinta, dia tidak menyadari bahwa cinta yang sedang dia alami adalah satu bentuk percikan dari ilahi. Sebelum kita lanjut nih Kak, jadi buat teman-teman, cinta yang kita rasakan itu adalah tanda gift dari ilahi. Iya. Cuman pertanyaannya, bagaimana kita dalam mengenal gift ini? Karena dalam proses penjajakan nih Kak, kita lihat fenomena cegil dan cogil itu kan mungkin kita pahami sampai di menit ini adalah objeknya yang keliru mungkin ya, karena terbatas. Tetapi keinginan untuk memberikan segalanya itu sulit untuk diredam dalam proses mencari jati diri di generasi sekarang. Mungkin kita mention aja generasi Z ya Kak ya, dimana fenomena ini tuh sangat cintanya menjadi agresif, dan itu tidak salah ya cintanya, itu Tidak adalah percikan awal. Percikan awal. Tapi bagaimana untuk menarik si percikan ini menemukan objek yang tepat nih Kak? Nah, kalau kita sedang mencintai kepada objek yang terbatas, yang harus kita sadari pertama adalah bahwa kita jangan cepat-cepat bucin. Itu. Catat ya. Catat. Jangan cepat-cepat bucin. Kenapa? Karena objeknya terbatas. Makanya nalar harus bermain. Jadi cinta itu kalau objeknya terbatas tidak buta ya Kak ya? Harus tidak buta justru. Jadi tidak Harus selamanya tidak buta. cinta itu buta. Tidak selamanya. Makanya dia harus kepada objeknya. Lihat dulu objeknya. Cuma cinta itu pasti begitu. Pasti menawan, membutakan, mengambil seluruh yang ada. Itu memang begitulah cinta. Nah, tapi ketika dia mengalami itu, dia harus sadari bahwa dia sedang jatuh cinta kepada objek yang terbatas. Dia sadari itu. Nah, maksudnya objek yang terbatas itu pasti kekurangan kan? Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Dia harus sadari itu. Nah, di situ harus nalar bermain. Nalar dia harus bermain. Apakah saya layak dengan segala kekurangannya? Apakah cinta saya ini layak saya berikan kepadanya dengan segala kekurangannya atau tidak? Jadi jangan tenggelam dalam cinta. Makanya saya teringat satu syair dari Ibnu Farid, jika kau bukan ahlinya, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam cinta. Karena ketahuilah, cinta itu awalnya derita dan akhirnya kematian. Gitu. Meledak Kakak. Jadi kalimat ini tuh sangat fenomenal sekali ya. Iya. Cinta awalnya adalah derita dan akhirnya kematian. Nah, persepsi inilah yang banyak ditelan mentah-mentah oleh generasi sekarang nih. Mungkin bukan hanya generasi Z, mungkin generasi saya, milenial, atau mungkin generasi terdahulu juga ada yang fenomenanya karena salah menetapkan objek cinta, akhirnya mengakhiri hidup. Jadi kehilangan diri dan tidak menemukan awal. Jadi mungkin kalau boleh di-mention sedikit nih Kak, fenomena yang terjadi ini kan sulit kita edukasi langsung ya, berarti memang harus ada nalar dalam cinta ini. Dan sejak kapan kita harus mengenalkan nalar kepada cinta? Kan anak-anak kita nih misalnya generasi saya mulai bucin di usia berapa, seolah-olah tidak lazim kita mengedukasi tentang cinta. Itu jarang kita dengarkan. Yang ada adalah cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara, dan objeknya rata-rata terbatas. Iya, betul. Bagaimana tuh Kak? Agak sulit memang pertemuan antara nalar dan cinta ya, karena cinta ini akan membuat nalar kita tidak bermain. Jadi semakin dibahas, cinta ini semakin sulit untuk kita deskripsikan. Sementara nalar, dia akan mematikan ketenggelaman dalam cinta. Jadi memang ini dua lautan yang berbeda. Satu adalah realitas cinta yang merenggut, satu adalah nalar yang memang sejak awal dia akan menafikan rasa. Kalau kita menggunakan nalar, kita akan lebih banyak menimbang antara satu dengan yang lain. Disitulah memang nalar bermain. Tetapi disitulah sebenarnya kenapa nalar mesti bermain. Karena kita harus menyadari saya sedang jatuh cinta kepada objek yang terbatas. Seperti itu. Makanya lahirlah kalau mau misalnya menikah harus bebet bobot ini. Nah, itu kan harus melihat itu, harus melihat ini dan seterusnya. Wajar saja itu dalam pengertian melihat apakah memang ini layak untuk diteruskan atau tidak, seperti itu. Nah, makanya para sufi biasanya mengarahkan lebih bagus cinta yang tak terbatas ini memang diarahkan kepada objek yang terbatas. Karena dia akan menyatu di situ antara
luapan cinta yang tak terbatas yang memang dari Tuhan dengan objek yang terbatas dan memang itu adalah ilahi. Dia akan terhubung, terkonek, dan ya manusia akan merasakan ketidakterbatasan juga dalam lautan yang tak bertepi. Seperti itu. Ini semakin kita diskusi, awalnya kita mau ajak nih tentang cinta-cintaan, tapi kita tersadarkan bahwa cinta itu tidak seperti itu. Jadi buat teman-teman, kita boleh dong sharing pengalaman. Seberapa, mungkin pinjam istilah sakau nggak apa-apa ya Kak ya. Yeah. Seberapa sakau ketika teman-teman pertama kali merasakan cinta. Mungkin kebanyakan menemukan cinta itu kepada lawan jenis nih Kak. Ya. Apakah memang ada yang sangat memantik dalam syair Rumi kan kebanyakan menginterpretasikan kepada Tuhan. Cinta Ilahi. Kalau cinta ilahi ya Kak ya, tapi netizen kita ini banyak kepada cinta yang terbatas. Kalau dalam ranah sufi, cinta adalah cinta, apapun objeknya. Mau ke Tuhan, mau ke lawan jenis, mau apapun itu, cinta adalah cinta. Sifatnya lagi-lagi kembali kepada karakter itu, membutakan, menyirnakan, merenggut, menawan apapun yang kita miliki, mengambil semua yang kita miliki, begitulah cinta. Jadi, cinta tidak akan pernah memilah-milah ya. Apapun objeknya, seperti itu. Nah, kita yang harus memilah, seperti itu, sejak awal. Makanya, mungkin ini sebenarnya sesuatu yang sederhana ya. Hanya untuk menyadarkan kepada orang bahwa dia harus bisa memilah antara objek yang terbatas dan objek yang tak terbatas, seperti itu, agar ya dia tidak ditenggelamkan oleh cinta, karena memang seperti kata Ibnu Farid, awalnya adalah derita dan akhirnya adalah kematian. Dia akan merenggut segala apa yang kita miliki, seperti itu. Jadi fenomena misalnya suicide for love, jadi bunuh diri karena cinta itu adalah ketenggelaman ya, tidak menemukan objek yang tak terbatas ini berarti fenomenanya. Tidak boleh kita membiarkan diri kita suicide nih, karena cinta ini kan kadang membutakan dan anak muda itu menganggap saya akan memberikan segalanya untuk siapa yang saya cintai. Dan itu sulit untuk kita tarik nih Kak. Jadi dalam pandangan Kakak nih, cinta yang pernah gagal, misalnya pernah mengalami tentang kekecewaan, dan kadang kan kita kecewa dulu nih baru mencari sebenarnya layak tidak saya berikan dia cinta. Apakah dia masih punya harapan untuk menemukan cinta yang lebih baik lagi? Cinta yang lebih tak terbatas? Mungkin semua orang, saya tidak tahu apakah pernah mengalami itu atau tidak ya. Tetapi memang disitulah sebenarnya realitas cinta, karena cinta itu kan bukan sesuatu yang bisa kita rekayasa ya. Iya. Bukan sesuatu yang bisa kita persiapkan, bukan sesuatu yang bisa kita persiapkan dari awal. Misalnya, oh saya mau jatuh cinta kepada itu tidak mungkin. Cinta itu dia datang tiba-tiba. Makanya biasanya kalau kita kata orang-orang dahulu, dari mata Turun ke hati. Ya, kayak gitu. Dari mata turun ke hati. Dia menawan sesaat begitu saja ya. Dia jadi melihat dia langsung tertawan. Ya begitulah sebenarnya realitas cinta, dan makanya kata Rumi disitulah keindahannya. Keindahan cinta adalah ketika seseorang tertawan ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bicara kepada sesuatu yang terbatas, yang harus kita sadari bahwa kita sedang mengalami satu fenomena yang di luar dari kebiasaan keseharian. Maksudnya, ketika orang sedang jatuh cinta, dia harus menyadari bahwa dia sedang mengalami sesuatu yang di luar dari konteks keseharian. Contohnya begini, kalau kita sedang berdua dengan kekasih, kita akan melupakan segalanya kan. Seolah-olah dunia ini hanya kita, bahkan kita tidak akan peduli tentang ruang dan waktu. Bagi orang mungkin sejam itu sesuatu yang lama, tetapi bagi orang yang sedang berasyik maksub, itu mungkin hanya hitungan menit ya, sejam itu. Dia akan melampaui ruang dan waktu. Itu yang saya maksud, dia sedang mengalami satu fenomena ketidakterbatasan, seperti itu. Jadi wajar saja ketika misalnya anak-anak remaja atau mungkin saya dan teman-teman yang lain nih bersama dengan orang-orang yang kita senangi, kita merasa waktu kok cepat banget ya berlalu. Jadi ada waktu yang membuat kita merasa kenapa waktu kali ini sangat cepat. Memang cinta sifatnya seperti itu ya Kak ya? Itu yang saya maksud,
ketika orang mengalami jatuh cinta, dia sedang mengalami ketidakterbatasan. Berat banget nih. Jadi jangan coba-coba teman-teman memilih objek cinta yang keliru karena memang berat. Karena waktu kita pun ikut berubah. Waktu yang biasanya kita lihat 24 jam kok tiba-tiba malah menjadi sangat cepat ya. Nah, sebelum kita lanjut, kapan teman-teman mencoba mencari cinta dalam persepsi yang tak terbatas? Atau mungkin teman-teman belum pernah mencoba mencari kemana saya harus mencinta yang tak terbatas itu. Usia ini kan panjang ya, kayak mencari jati diri itu sejak kita lahir. Tapi kita kan tidak sadar ketika kita lahir itu bahwa kita sedang mencari jati diri. Nah, kalau misal saya nih di usia yang mungkin melewati generasi Z, masih mencari jati diri, itu apakah boleh-boleh saja dianggap baru mencoba, atau memang udah harus matang saya mencari jati diri di usia 30 nih, Kak? Memang mencari jati diri itu, kalau menurut saya sih, sesuatu yang dalam konteks yang berbeda ya. Mencari jati diri itu adalah, saya teringat satu hadis, man arafa nafsa arafa rabbah, yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Kalau yang dimaksud adalah dari pengenalan diri, lanjut kepada pengenalan Tuhan, memang itu suatu pembahasan yang berbeda ya. Karena bukan suatu hal yang mudah untuk kita bisa mengalami satu peristiwa. Dari peristiwa itu, misalnya saya mengenal diri. Misalnya contoh yang kita sedang bahas sekarang, dari cinta kemudian dia mengenal dirinya, itu juga bukan sesuatu yang mudah untuk kita pahami. Makanya kalau saya, lebih baik kita membedakan dua pembahasan antara pencarian jati diri dengan cinta itu sendiri, karena ya ini dua hal yang bisa menyatu, bisa juga justru berbeda ya, menjauhkan antara satu dengan yang lain. Tadi ketika seseorang tenggelam dalam cinta yang objek yang salah, itu justru membuat dia akan jauh dari jati dirinya, seperti itu. Berarti tidak selamanya proses pencarian jati diri ini melulu tentang cinta, dan cinta tidak selamanya mengarahkan kita ke jati diri yang Iya, benar, betul sekali, ya. Betul sekali. Karena ketakutan kita tuh bahwa generasi sekarang mencari jati diri itu melalui persepsi cinta, Kak. Iya. Jadi ketika misalnya saya mencintai si A, maka saya akan menjadi si A karena itu adalah jati diri saya. Iya. Mencari si B karena saya ingin menjadi si B dan itu saya mencintai dia secara ugal-ugalan. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang nih, Kak, kembali lagi tentang meniadakan, jadi cinta kepada misalnya lawan jenis, itu meniadakan cinta kita kepada orang tua kadang fenomenanya. Jadi kita lebih mendengar kata kekasih kita yang satu ini, padahal kan mungkin orang tua kita adalah cinta yang awal kita kenal nih. Bagaimana cinta yang lama kita kenal, tiba-tiba lahirlah persepsi cinta baru yang sama-sama terbatas. Kalau kepada orang tua mungkin dia bukan cinta sebenarnya. Oh, bukan cinta, Kak? Tapi dia anak-anak cinta. Jadi kita harus membedakan cinta itu sendiri dengan anak-anak yang lahir dari cinta. Anak-anak cinta itu kasih sayang, kepedulian, empati. Nah, biasanya kita kepada orang tua, kita kepada saudara, biasanya cintanya tersembunyi. Yang hadir itu adalah anak-anak dari cinta itu, yang lebih dominan. Nah, tapi ketika benar-benar kekasih, itu yang hadir justru cinta. Kasih sayang itu tenggelam justru. Kasih sayangnya tenggelam, kepedulian tenggelam, tapi yang dominan itu adalah cinta. Seperti itu. Nah, kadang orang tidak bisa membedakan seperti itu, sehingga dia bertanya, kok kepada orang tua seperti ini, tapi kok pada kekasih lebih menawan ya? Ya, betul sekali. Karena yang satu yang hadir adalah anak-anak cinta, yang satu memang cintanya sedang benar-benar dominan yang hadir. Seperti Jadi itu. ini jawaban ya buat kita-kita, termasuk saya nih, Kak, yang kadang bingung, kalau memang ini sama-sama cinta kok ada yang lebih dominan, ternyata adalah anak-anak cinta. Ini perlu di-mention nih, anak-anak cinta, dan mungkin bisa jadi pembahasan menarik berikutnya nanti. Anak-anak cinta, mengenal anak-anak cinta, biar kita tahu nih, Kak, mau mendefinisikan cinta dan anaknya. Betulnya bukan anak apa aja, cinta juga punya anak ya, Kak? Lahir dari cinta maksudnya. Lahir dari cinta. Tetapi wujud yang muncul tuh berbeda ya, Kak, ya, tampilannya. Kalau cinta yang menyelimuti tuh ada kegilaan ya identifikasinya.
Nah, sekarang teman-teman, kalau biasanya kita melihat ya, ternyata itu cinta kita itu kepada yang lain, itu timbul karena ada unsur kegilaan yang muncul ya Kak ya. Tapi gimana caranya Kak untuk kita melakukan refleksi terhadap cinta? Jadi kadang kan menarik nalar itu sulit, menyadarkan orang yang sedang jatuh cinta itu sangat sulit. Mungkin ibarat kata memberikan kesadaran kepada orang yang gila kita bingung. Nah, apakah kesadaran atas objek cinta yang salah hanya bisa disadari oleh si pelakunya saja, atau bisa ada faktor eksternal yang membuat dia sadar nih Kak? Biasanya kalau orang sedang jatuh cinta, dia akan menafikan segalanya. Kalau benar-benar cinta ya, karena memang tadi dia hanya mau kekasih. Jadi ketika orang jatuh cinta, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita tidak bisa menyembuhkan dia karena dia sedang jatuh cinta. Jadi satu-satunya yang bisa menggugah dia adalah satu bentuk peristiwa yang dia alami sendiri. Karena dia akan menutup diri. Dia akan menutup diri, dia akan mengurung diri, dan satu-satunya penawarnya adalah kekasihnya. Wah, jadi teman-teman memang nggak usah coba-coba menyelamatkan orang yang sedang jatuh cinta. Karena meskipun kita bilang di situ adalah laut, dia tetap jalan, dikira jalan ini ya. Iya. Dan tidak akan mendengar dari kecuali yang dicintai. Berarti fenomena yang membuat orang tersadar memang sifatnya personal ya Kak ya. Iya. Jadi tidak bisa nasihat cinta yang satu kepada nasihat orang yang jatuh cinta yang lain. Betul. Buat teman-teman boleh dong minta bantuannya menuliskan satu syair cinta yang pernah kalian berikan kepada orang yang kalian sukai. Mungkin itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain ketika baca komen nih. Ternyata bukan cuma saya yang pernah segila ini. Jadi kadang ketika di usia mungkin zaman-zaman Facebook awal ya Kak ya, kita menuliskan ungkapan cinta, boleh dibantu kita sharing-sharing nih pengalaman jatuh cinta dalam bentuk kalimat cinta. Fenomena kesadaran Kak, sebelum kita mungkin akan closing nantinya. Tips dari Kakak untuk memberikan titik kesadaran. Jadi apakah peristiwa itu haruslah kekecewaan? Biasanya kan kita tersadar ketika kok yang saya cintai tidak seindah dan sesempurna hayalan saya. Sehingga kita tersadar mungkin untuk mencari cinta yang lain, atau fenomena apa yang biasanya identik dengan kesadaran? Memang saya selalu menjelaskan antara dua hal yang bertolak belakang ya. Biasanya sadar itu diperlawankan dengan lalai. Selama kita dalam keadaan lalai, kita akan tidak pernah tersadarkan oleh apapun ya, karena ya kita sedang berada dalam kelalaian. Lalai itu bukan tidak tahu sebenarnya, tetapi ada hal yang membuat apa yang kita tahu itu tertutupi. Apa yang kita menyadari, tapi ada sesuatu yang kemudian menutupinya, seperti itu, sehingga membuat kita lalai. Nah, ini dua hal yang berbeda sebenarnya antara sadar itu sendiri, dua hal yang bertolak belakang ya, sadar dan lalai. Nah, karena yang biasa yang menggugah kita adalah yang mengeluarkan kita dalam kelalaian itu biasanya suatu bentuk peristiwa. Nah, biasanya peristiwa itu adalah sesuatu yang membuat kita dalam penderitaan. Seperti itu. Makanya ada quote Rumi, derita adalah satu jembatan di mana dari situ hati akan terbuka untuk menerima cahaya ya dari satu bentuk penderitaan itu. Biasanya seperti itu. Tetapi bisa juga ini manusia mengalami sesuatu yang mengalami fenomena yang absurd, yang nihil. Misalnya ada juga orang yang dia justru berangkat dari dia sudah merasakan semuanya. Dia sudah mengalami semuanya, tetapi dia akan bertanya, lalu ini semua apa ya? Nah, dia akan mengalami itu, seperti itu. Nah, pada saat itulah, itu dia akan menyadarkan dirinya. Oke. Jadi titik sadar teman-teman tentunya ada di dua hal ya Kak ya. Antara mempertanyakan, ini saya sudah merasakan semuanya, tapi kok gini-gini aja. Atau yang kedua adalah fenomena mungkin kecewa ya Kak ya. Kok nggak seperti yang saya harapkan. Jadi teman-teman yang sedang mengalami cinta, silahkan dinikmati aja cinta itu sampai menemukan titik kecewa. Atau sampai menemukan pertanyaan sendiri. Kok saya mencintai orang secara ugal-ugalan tapi dia enggak? Apa yang salah ya?
Jadi buat teman-teman, boleh dong dikasih masukan tema cinta seperti apa dalam perspektif Rumi yang menarik untuk dibahas berikutnya. Oke. Karena kan generasi beda-beda nih Kak, Iya, iya, fenomena cintanya juga beda-beda. Mungkin dari sini kita bisa menemukan cinta yang sebenarnya. Sekali lagi terima kasih banyak nih Kak Sama-sama. untuk pertemuan malam ini. Boleh ada dong closing statement buat teman-teman, terutamanya generasi milenial dan generasi Z nih Kak. Saya hanya ingat satu quote Rumi, cinta yang masih punya warna itu bukan cinta namun ketimpangan. Ah, ini saya membutuhkan jeda sepersekian detik untuk menikmati kalimat itu. Gimana? Menarik banget kan tentang cinta? Dan jangan lupa untuk tonton episode berikutnya tentang sudut pandang, tentunya dengan Kak Jabir. Dan untuk itu kita pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih. Kita